Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan lanjut lagi ke materi belajar dasar forex. Di mana di beberapa video sebelumnya kita telah membahas berbagai macam terkait SMC, order block, SNR ya, dan terakhir kali kemarin itu kita membahas SNR plus multi rejection. Nah, di video kali ini kita masih membahas seputar SNR lagi. Ini jadi agar teman-teman itu lebih paham, lebih mudah mengetahui atau saat kita lihat market, oh ternyata ini toh zona SNR atau level SNR terkuat yang bisa kita jadikan setup untuk entry posisi. Di video kali ini kita akan membahas SNR plus mitigation block. Nah, untuk mitigation block sendiri Simbah sudah pernah bahas di materi playlist ya. Jika teman-teman yang belum menonton silahkan menonton, jadi agar saat menonton video ini itu teman-teman nggak kebingungan. Nah, jadi di sini itu agak sedikit berbeda dari materi sebelumnya, di mana di sebelumnya kita telah membahas SNR plus order block, SNR plus multi rejection, dan di sini kita membahas SNR plus mitigation block. Jadi konsepnya itu hampir sama dengan multi rejection. Tetapi di sini jika kita menggunakan setup dari SNR mitigation block, itu kita harus mengetahui titik tertinggi dan juga titik terendah dari pergerakan market. Dalam artian kita harus bisa mencari high dan low terakhirnya yang valid ya. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa mencari high dan low yang valid, silahkan cari di playlist materi SMC ya untuk menentukan high dan low. Karena itu sangat berguna banget untuk menentukan setup kita dan dipadukan dengan SNR mitigation block. Oke, kita langsung lanjut. Anggaplah di sini teman-teman sudah paham ya. Ini sedikit Simbah review ulang. Oke, kita mulai dari sini saja, Mbak. Nah, jadi di sini kita harus mencari di mana letak low dan high terakhirnya. Nah, di sini kita taruhlah ya. Ini kan bisa menjadi, entar dulu. Oke, ini merupakan low yang valid. Kenapa? Karena high-nya itu telah terbreak ya. Dari low dia naik, turun, terbreak. Berarti ini valid menjadi zona low. Lalu high-nya, nah ini dia. Nah, ini apakah menjadi high yang valid? Nah, bisa menjadi valid jika low-nya itu terbreak. Dia turun, ini terbreak. Oke, berarti ini bisa menjadi high yang valid. Jadi dari sini kita sudah menemukan ya, Mbak ya. Ini low yang valid, ini high yang valid. Ini Simbah tandai dulu biar lebih enak. Nah, ini low yang valid. Terus ini merupakan high yang valid. Nah, dari sini sudah kelihatan. Ini low, ini high. Nah, jadi untuk mencari setup dari SNR mitigation block itu adalah kecenderungan di mana saat market itu terjadi sebuah pullback atau formasi pembalikan arah, bukan retracement ya. Jadi pullback dan retracement itu berbeda. Nanti akan Simbah jelaskan lagi apa itu pullback, apa itu retracement. Nah, jadi pullback itu merupakan pembalikan arah atau sebuah ciri-ciri bahwa akan ada terjadinya sebuah pembalikan atau penurunan, misalkan market tersebut sedang dalam keadaan bullish. Begitupun sebaliknya, jika bearish maka akan terjadi sebuah pola pembalikan arah menjadi bullish. Nah, untuk persyaratan sendiri, untuk kita bisa mencari atau menandai bahwa zona tersebut merupakan zona SNR mitigation, itu pastikan sudah terjadi sebuah pembentukan low. Nah, taruhlah ini kita akan mencari yang bearishnya terlebih dahulu, Mbak. Dia mengalami kenaikan, membuat low, ini merupakan high terakhir, dia membuat sebuah shadow atau sebuah minor low, lalu dia melanjutkan kenaikannya, dan minor low-nya ini terbreak. Nah, zona ini menjadi zona SNR mitigation. Jadi konsepnya saat pergerakan market dari high terakhirnya membuat sebuah minor low, lalu dia naik dan ternyata high-nya ini nggak mampu lebih tinggi daripada high sebelumnya. Di sini kita kasih contoh garis, Mbak, biar lebih enak. Oke, ini teman-teman bisa melihat ya bahwa high yang terbentuk di sini itu lebih rendah dari high sebelumnya. Nah, saat terjadi sebuah
minor low yang terbentuk dari high terakhir, lalu dia membuat sebuah high lagi tetapi dia lebih rendah, maka ini valid menjadi zona SNR mitigation dengan catatan ini dia terbreak. Nah, ini kan dia turun membuat minor low, dia naik, dia lebih rendah dari sini, lalu dia melakukan break ya. Ada candlestick impulsif yang melakukan break pada swing minor low ya. Jika ini terbreak, maka ini valid menjadi zona SNR mitigation. Maka ada kecenderungan harga saat balik arah ke atas lagi sejajar dengan zona mitigation, maka dia akan cenderung jatuh ke bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk contoh di high-nya di pullback dari bullish ke bearish. Sekarang contoh di bearish-nya. Nah, saat market bearish, nah ini kan tadi merupakan low terakhir ya Mbak ya. Dia turun, ini membuat sebuah low, dia naik membuat sebuah minor high. Nah, minor high ini juga berfungsi sebagai level SNR mitigation dengan catatan zona ini dia terbreak. Nah, dari high dia membuat minor high, dari low ya, maaf, dari low dia membuat sebuah minor high, lalu dia membuat low lagi, tetapi ini lebih rendah dari low sebelumnya, lebih tinggi dari low sebelumnya. Nah, tuh geser. Nah, dia membuat sebuah minor high, dia membuat sebuah low, tapi low-nya itu lebih rendah daripada lebih tinggi daripada low terakhirnya. Lalu dia ada sebuah candlestick impulsif yang naik melakukan break pada minor high yang terbentuk dari lower low valid ya. Jadi zona ini itu menjadi zona dari SNR mitigation. Nah, saat harga mengalami kenaikan, ada kecenderungan untuk dia saat turun menyentuh pada zona ini, dia akan mantul ke atas lagi. Coba kita tarik Mbak ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saat terjadinya sebuah pola kenaikan, satu candlestick impulsif dia melakukan break ya. Ada kecenderungan saat dia turun sampai pada zona dari SNR mitigation, dia akan cenderung mantul lagi ke atas. Dan ini teman-teman bisa melihat dia melanjutkan kenaikannya. Jadi ini merupakan salah satu level SNR terkuat juga yang sering digunakan oleh para trader profesional, Mbak. Dan materi ini biasanya itu di apa ya? Di private ya, jarang yang mau share karena biasanya ini dia berbayar. Jadi di sini Simbah kasih bonus lagi nih gratisan untuk teman-teman. Jadi agar teman-teman tuh lebih paham di mana letak support dan juga resisten terkuat. Jadi semoga penjelasan Simbah yang agak ngelibet ini teman-teman paham ya. Karena Simbah ini memang kurang jago kalau untuk menjelaskan sebuah materi, tetapi saya harap teman-teman mudeng dengan apa yang Simbah jelaskan di video ini. Semoga teman-teman paham dan bisa menjadi pelajaran. Salam ngopi, salam dari saya, Simbah Info.